Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sebab-sebab tayamum. Kemudian setelah itu kita membahas tentang syarat-syarat tayamum. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tentang rukun-rukun tayamum atau fardu tayamum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Faslun ini adalah sebuah pasal. Faslun ini adalah sebuah pasal. Furudut tayammumi. Furudut tayammumi. Rukun-rukun tayamum. Khamsatun ada 5. Al-awwalu yang pertama adalah naqlut turabi. Memindahkan tanah atau memindahkan debu atau tanah yang berdebu. Ats-tsani yang kedua, nanti kita jelaskan. Ats-tsani yang kedua, rukun tayamum yang kedua adalah an-niyyatu, niat. Was-tsalitsu, was-tsani
yang kedua an-niyyatu niyat, watsalitsu dan yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap wajah, warrabi'u dan yang keempat adalah mashul yadaini, mengusap dua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku-siku. Wal khamisu dan yang kelima adalah at-tartibu, berurutan bainal mashataini, antara dua usapan. Baik. Furudut tayammumi, rukun tayammum itu ada 5. Rukun tayammum itu ada 5. Salah satu dari 5 ini kalau tidak terpenuhi, maka tayammumnya orang yang bertayammum tidak sah. Rukun tayammum yang pertama adalah naqlut turab, memindahkan debu yang ada di tanah atau memindahkan tanah yang berdebu ke wajah dan dua tangan. Jadi harus ada proses pemindahan tanah atau debu ke wajah dan dua tangan. Oleh karena itu kalau ada angin kencang yang membawa debu, kemudian debu itu menempel di wajah kita, lalu kita usap-usapkan di wajah dengan niat tayamum, maka tayamum dengan cara seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada proses pemindahan debu. Jadi menunggu saja begini, menunggu. Ketika ada angin kencang yang membawa debu, kemudian menerpa wajah kita, kita niatkan tayamum, misalkan, ya dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu diusap-usapkan di wajah. Lalu setelah itu tangan diginikan, ya, tangan diginikan, kemudian kena angin yang kencang yang membawa debu. Lalu debu itu menempel di tangan kita, lalu kita usap-usapkan. Ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada naql. Karena tidak ada proses naqlut turab. Beda dengan kalau dilakukan dengan cara seperti ini misalkan, ya. Ada angin kencang membawa debu, lalu tangan kita beginikan, telapak tangan, ya. Telapak tangan kita beginikan. Dengan qasd, ya, dengan niat mendapatkan debu. Lalu setelah itu debu yang ada di telapak tangan kita naql, kita pindah ke wajah seperti ini, ya, dengan niat tayamum. Maka tayamum dengan cara seperti ini sah. Sah, ya. Kenapa? Karena sudah ada proses naql, karena sudah ada proses pemindahan. Ada proses pemindahan tanah, ya, ke wajah. Yang kedua, rukun yang kedua adalah an-niyyatu, niat. Kapan niat ini dilaksanakan? Ketika tayamum. Niat tayamum itu tempatnya adalah ketika memindah debu atau memindah tanah, dan harus berlangsung sampai mengusap bagian pertama dari wajah. Ya, dimulai dari ketika memindah tanah atau debu itu, kemudian niat itu harus berlangsung sampai mengusap bagian pertama dari wajah. Ketika tayamum itu niatnya seperti apa? Niat supaya dibolehkan melakukan sholat fardu. Niat supaya dibolehkan melakukan sholat fardu. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Tidak bisa dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Kalau tayamum itu diniatkan supaya dibolehkan melakukan sholat fardu, maka satu kali tayamum itu bisa digunakan untuk melakukan satu sholat fardu dan beberapa
sholat sunnah. Dipakai untuk baca Quran juga enggak apa-apa. Dipakai bukan baca ya, menyentuh, membawa Quran juga enggak apa-apa. Watsalitsu, dan rukun yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Jadi rukun yang pertama adalah apa? Memindahkan tanah atau memindahkan debu ke wajah dan dua tangan. Kemudian rukun yang kedua adalah apa? Niat. Rukun yang ketiga adalah mengusap wajah. Mengusap wajah. Ya. Batasan wajah seperti yang sudah kita jelaskan pada bab wudu ya. Batasan wajah itu seperti yang sudah kita jelaskan pada bab wudu beberapa pertemuan yang lalu. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut orang normal sampai bertemunya dua tulang, sampai dagu. Bertemunya dua tulang rahang, dagu ya. Kemudian mulai dari kalau lebarnya ya, kalau panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian dari watit, ini watit namanya, sampai ke watit ya, anak telinga ini ya. Ini harus kena sebagian watit, ini harus kalau ketika kita membasuh muka ketika wudhu, sebagian watit, sebagian anak telinga ini harus kena, walaupun tidak semuanya. Begitu juga ketika kita melakukan tayamum. Bedanya kalau orang yang berjenggot tebal, ini tipis ini, Mbak. Ini tipis ya. Karena masih terlihat dari sela-sela jenggot itu masih terlihat kulitnya. Ini kategori tipis. Ya, orang yang berjenggot tebal, bedanya kalau wudhu, ya kalau wudhu itu kan bukan bedanya, persamaannya. Kalau ketika wudhu, ya orang yang berjenggot tebal itu kan tidak wajib menyela-nyelai apa sampai ke dalamnya ya, tidak wajib kalau jenggotnya tebal. Nah ketika tayamum itu juga begitu, jadi tidak wajib menyela-nyelai apa sampai ke dalam jenggot, sampai ke akar-akarnya, tidak. Cukup diusap bagian-bagian luarnya, cukup diusap bagian-bagian luarnya. Kemudian yang keempat, rukun tayamum yang keempat adalah mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Mengusap dua tangan beserta siku, siku-siku. Kemudian rukun wudu yang kelima adalah at-tartibu bainal mashataini. Berurutan. Jadi mendahulukan usapan pada wajah, kemudian setelah itu baru mengusap kedua tangan. Jadi caranya begini, kita pukulkan telapak tangan kita bagian dalam ke tanah yang berdebu. Satu kali untuk wajah, ya, kita usapkan ke wajah, kemudian setelah itu kali yang kedua kita pukulkan ke tanah, telapak tangan kita usapkan ke kedua tangan. Pada prinsipnya boleh bagi kita ketika melakukan tayamum, kita melakukannya seperti cara kita berwudu. Ya, bedanya kalau wudu itu dengan air, kalau tayamum itu dengan debu. Jadi diusap-usapkan, kita pukulkan tangan kita begini. Kemudian setelah itu ketika memindahkan debu dari tanah menuju ke wajah, ini kita niat tayamum. Saya niat supaya dibolehkan melakukan sholat fardu. Atau saya niat tayamum agar dibolehkan melakukan sholat fardu. Misalkan, nawaitu istibahata fardhis sholah. Begitu saja sebenarnya cukup ya. Atau nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholah. Saya tayamum dengan niat agar dibolehkan melakukan sholat fardu. Ya.
Niatnya begitu. Kemudian setelah itu kita usap-usapkan. Cara mengusapnya diusap-usap begini saja enggak apa-apa, boleh. Atau seperti yang diajarkan guru-guru kita ya. Gini. Gini. Kemudian ini juga harus kena ini ya. Ini. Bagian depan dari hidung kita ini juga wajib diusap. Boleh dengan cara seperti itu atau dengan cara begini aja. Boleh, ya. Dengan cara seperti itu boleh. Nah, ketika mengusap tangan, kita pukulkan lagi telapak tangan bagian dalam ke tanah, kemudian kita pindahkan ke tangan. Boleh dengan cara seperti ini, mengusapnya. Kayak kita wudhu ya, boleh, atau dengan cara seperti ini. Ini apa namanya? Jari, ya. Jari bagian dalam ini kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di sini. Kemudian kita gerakkan begini. Ketika sampai di pergelangan, jari-jari bagian atas ini kita genggamkan gini, ya. Kemudian kita jalankan, lalu kita putar, ya. Nah, lalu begini, kita genggamkan begini. Tapi terlebih dahulu kita copot ini ya. Jadi ketika mengusap wajah, disunnahkan bagi kita untuk melepas cincin atau akik. Ketika mengusap wajah, disunnahkan bagi kita untuk melepas akik. Tetapi ketika mengusap tangan, kalau di jari kita ada akik atau ada cincin, wajib dilepas. Jelas? Ngantuk? Jadi ketika mengusap wajah, kalau ada cincin di jari kita, ini sunnah untuk dilepas. Ketika mengusap tangan, kalau ada cincin di jari kita atau akik di jari kita, maka wajib dilepas. Ini ya. Kemudian kita balik gini. Ya. Jelas? Kemudian ini tadi kan belum kena ya. Ini kan belum kena ya. Maka kita ginikan. Ya begitu saja, tayamum itu enggak sulit ya. Atau dengan cara seperti yang tadi kami sampaikan. Seperti ini. Seperti orang wudhu. Boleh. Ya, debu itu selama di tangan, ketika kita mengusap tangan, debu itu selama masih di tangan itu belum musta'mal. Belum musta'mal. Tapi kalau debu itu sudah berguguran dari tangan atau berguguran dari wajah. Ketika kita mengusap wajah, kemudian ada debu yang berguguran. Ada debu yang jatuh. Maka debu yang jatuh itu disebut debu yang musta'mal. Tidak bisa dipakai lagi untuk tayamum. Tapi selama debu itu masih menempel di wajah kita gini-ginikan. Maka debu yang ada di sini tidak musta'mal. Jadi gampangnya lakukan tayamum seperti kita berwudu. Yang paling mudah seperti itu. Ya. Gini kan. Kemudian dipukulkan lagi ke tanah, lalu kita ya sama dengan wudu seperti biasa. Itu boleh. Ya, jadi tidak harus dengan cara seperti ini. Boleh dengan cara yang sama ketika kita melakukan apa? Wudu.
Faslun, ini adalah sebuah pasal. Mubtilatut tayammumi thalathatun. Hal-hal yang membatalkan tayammum ada 3. Hal-hal yang membatalkan tayammum ada 3. Yang pertama adalah ma'abtalal wudu'a. Segala perkara, segala hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayammum. Segala hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayammum. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudu sudah pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah wariddatu, murtad. Wariddatu, murtad. Murtad artinya adalah qat'ul islami, memutus Islam. Baik itu dengan ucapan kufur atau dengan perbuatan kufur atau dengan keyakinan kufur. Seperti orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy. Murtad. Orang yang meyakini bahwa Allah bertempat tinggal di langit. Murtad. Orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas. Ini juga murtad. Orang yang meyakini bahwa Allah berada di suatu tempat. Orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda. Benda yang tersusun dari bagian-bagian. Ini contoh-contoh kufur keyakinan atau riddah yang berupa keyakinan. Begitu juga Mbak Nana. Begitu juga kalau ada seseorang yang mengucapkan kalimat-kalimat cacian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan atau mengatakan bahwa Allah taala zalim, mengatakan Allah taala butuh kepada tempat, mengatakan bahwa Allah taala memiliki bentuk, memiliki ukuran, tidak maha kuasa, tidak maha berkehendak, mengatakan Allah ada 3. Ini semuanya adalah ucapan-ucapan kufur yang kalau diucapkan oleh seorang muslim, maka dia terjatuh ke dalam hukum murtad. Perbuatan kufur yang menyebabkan seseorang murtad, melempar mushaf Al-Quran ke tempat-tempat yang menjijikkan, ke tempat-tempat yang menjijikkan, ya. Baik tempat yang menjijikkan itu najis ataukah tidak, hukumnya sama, murtad. Jadi tempat menjijikkan itu kan ada 2. Ada yang najis dan ada yang tidak. Tempat menjijikkan yang najis itu seperti di situ ada darah misalkan, ada kumpulan darah. Itu menjijikkan dan najis. Ada pula tempat atau wadah yang tidak najis tapi menjijikkan. Seperti apa? Orang meludah di situ, nggak ada darah. Tidak ada kotoran, tidak ada kotoran manusia, tidak ada kotoran binatang di situ. Tetapi ada kumpulan ludah di situ. Orang itu kalau meludah di situ, ludah manusia itu kan suci ya, tetapi menjijikkan apa tidak? Menjijikkan. Nah, orang yang melempar mushaf Al-Quran ke tempat yang menjijikkan, walaupun tempat itu suci, tapi menjijikkan. Ada banyak ludah di situ, ada banyak ingus di situ. Ingus itu najis apa tidak? Ingus tidak najis, tapi menjijikkan. Ada banyak ingus di situ, ada banyak air ludah di situ, air liur di situ. Nah, ini tempat menjijikkan, tapi tidak najis. Hukumnya sama. Kalau ada seseorang yang melempar, membuang, tahu bahwa di tangannya ada mushaf, dia buang dengan sengaja ke tempat yang menjijikkan, walaupun tempat menjijikkan itu tidak najis, ya, tapi menjijikkan, maka hukumnya murtad. Sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, ini juga adalah perbuatan kufur yang menjatuhkan seseorang ke hukum murtad. Yang ketiga, perkara yang membatalkan tayammum yang ketiga adalah watawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Watawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Mengira ada air, menyangka ada air,
In tayammama, jika orang tersebut tayammum, lifaqtihi, karena tidak ada air. Bukan karena sakit, tapi orang itu tayammum karena memang tidak ada air. Jadi ketika orang itu tayammum karena ketiadaan air dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, setelah tayammum dia mengira ada air. Sebelum sholat ya, di luar waktu sholat, setelah tayammum, sebelum sholat dia mengira, menyangka ada air. Ya, ada orang yang datang misalkan dari luar kota, datang membawa drum gitu ya. Belum dilihat betul, dia belum melihat air, tetapi dia mengira bahwa rombongan yang datang itu membawa air. Maka dengan hanya mengira, menyangka air itu ada, maka tayamumnya batal. Maka tayamumnya apa? Batal. Begitu juga ketika melihat air di luar waktu sholat. Tadi kan menyangka ya, menyangka ada air. Menyangka ada air saja, menganggap bahwa air itu ada sebelum dia melakukan sholat, setelah tayamum, sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Begitu juga kalau orang tersebut melihat air sebelum sholat. Setelah tayamum, sebelum sholat, orang itu melihat air, maka tayamumnya batal. Begitu juga ketika orang tersebut melihat air ketika melakukan sholat, tadi kan sebelum sholat. Nah sekarang yang ketiga ini, jadi ada 3 kasus, ada tiga hal yang saya jelaskan. Yang pertama, setelah tayamum, sebelum sholat, menyangka ada air, mengira, menganggap ada air. Ya, seperti melihat orang bawa wadah-wadah itu ya. Dia belum melihat adanya air, tetapi dia sudah melihat wadah yang kira-kira ini isinya adalah air, menyangka bahwa isinya adalah air. Maka tayamumnya batal. Yang kedua, setelah tayamum, sebelum sholat, melihat air, maka tayamumnya juga batal. Yang pertama tadi kan hanya menganggap saja, mengira, menyangka. Yang kedua, melihat air sebelum sholat. Setelah tayamum, sebelum sholat, melihat air, maka tayamumnya batal. Yang ketiga, ketika sholat, ketika sedang melakukan sholat, ya setelah tayamum, sholat, di dalam sholat, ketika melakukan sholat, melihat air. Nah, kalau kasus yang ketiga ini dilihat. Ada rincian hukumnya. Kalau di tempat itu yanduru fihi faqdul ma, kalau di tempat itu yanduru fihi faqdul ma, jarang sekali air di tempat itu tidak ada. Jarang sekali air di tempat itu tidak ada. Jadi tempatnya itu jarang sekali tidak ada air. Biasanya selalu ada air. Jadi kalau di tempat yang jarang sekali tidak ada air, bahasa Arabnya itu yanduru fihi faqdul ma, maka apabila ketika sholat setelah tayamum, sholat di tempat yang jarang sekali ketiadaan air, maka tayamumnya batal. Jelas ya? Baik, ke pasal berikutnya ini menjelaskan tentang najis. Ya. Tentang najis. Kemudian tentang macam-macam najis. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.